Halo teman-teman Agrinex, kami dari kelompok Agrinex akan menyampaikan hasil survei ke Pasar Ciputat Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada salah satu warung sayuran. Sebelum melanjutkan, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama Ririn Syafitri, Bahrul Fala, Windy Antika Sari, Rahmadani, Davina Safa Felisa, Zaroh Albatul, dan Agus Albertenoye. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang lebih besar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang serupa. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami dan memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap segmen, sehingga dapat menyesuaikan produk, layanan, dan upaya pemasaran mereka secara lebih efektif. Segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk yang pertama demografis, yang kedua geografis, yang ketiga psikografis, yang keempat perilaku. Selanjutnya yaitu segmentasi demografi. Setelah kita melakukan turun lapangan pada pedagang bayam, rata-rata orang yang membeli bayam itu berada pada rentan usia 20 sampai 50 tahun, yang dimana itu lebih dominan perempuan dibanding dengan laki-laki. Karena rata-rata ibu rumah tangga yang berbelanja sayur ini sehingga lebih dominan oleh perempuan. Geografis pemasaran atau segmentasi geografis adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan konsumen berdasarkan lokasi atau tempat tinggal mereka. Dan yang tadi saya tanyakan kepada Bapak tukang sayurnya, Pak, pembeli bayam ini berasal dari daerah sini atau dari orang yang lewat sini? Bapak tukang sayurnya menjawab, kebanyakan yang membeli bayam ini dari daerah sini saja. Nah, kemudian ada perilaku konsumen. Sebelumnya, perilaku konsumen itu apa sih? Perilaku konsumen merupakan proses yang dilakukan konsumen dalam memperoleh, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pengamatan kali ini, menurut penjual, perilaku konsumen terkadang ada saja oknum yang meminta harga lebih murah atau menawar dengan harga yang tidak wajar dari harga standar bayam. Lalu ada segmentasi psikografis di mana karena dilihat dari yang banyakkan beli itu ibu-ibu, jadi gaya hidupnya itu dikonsumsi untuk pribadi atau untuk keluarga yang mana diolah menjadi makanan-makanan sehat. Selain ibu-ibu, juga ada dari remaja, namun ini sangat jarang. Terkadang ada remaja atau orang dewasa itu biasanya diolah untuk menjadi makanan atau menu diet. Biasanya kalau misalnya dari yang ibu-ibu ini, dia membelinya itu secara rutin. Sedangkan yang remaja ini jarang. Dan juga saya sempat menanyai kepada bapaknya kalau ada nggak sih Pak yang beli untuk dijual lagi kayak makanan olahan gitu atau dijual lagi di warung. Itu nggak ada atau sangat-sangat jarang. Jadi biasanya emang untuk dikonsumsi sendiri aja. Sayur bayam ini harga per ikatnya itu dihargain seharga 4.000. Menurut saya banyaknya seikat ini udah lumayan worth it untuk dihargai seharga 4.000. Karena pedagangnya juga ngambil sayur bayamnya ini bukan dari petaninya langsung, melainkan dari tengkulak. Nah, kalau semisal pedagangnya langsung ngambil dari petaninya, kemungkinan harganya itu mulai dari 2.000 sampai 3.000 per ikat. Nah, sayur bayam yang kita turun ke pasar atau lapangan itu kondisinya masih lumayan segar. Nah, penjualan bayamnya itu per ikatnya itu mulai dari 100 sampai 150 ikat. Yang biasa membeli sayur bayam ini yaitu kaum ibu-ibu atau mulai dari umur 30 ke atas.